Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Sulastri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara membuat website untuk pemula dengan menggunakan WordPress. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai bagaimana caranya untuk membuat website jual beli online tanpa ngoding sedikit pun ya teman-teman, dan bisa teman-teman dapatkan juga secara gratis. Oke, serta kita tidak perlu, membeli terlebih dahulu domain atau hostingnya, karena di sini kita akan membuat website di komputer kita dengan menggunakan localhost. Oke, langsung saja. Untuk membuat website di komputer kita, setidaknya kita memerlukan 2 aplikasi ya, atau 2 bahan yang harus teman-teman download dan install terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sini ada aplikasi Exam ya. Nah, Exam ini digunakan untuk membuat server di komputer teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan aplikasi Exam ini? Nah, teman-teman bisa langsung buka web browser-nya dan pada bagian alamat site-nya kita ketikkan www.apachefriends.org. Oke, langsung enter. Nah, ini ada link untuk Apache Friends-nya, kita klik. Nah, ini adalah tampilan website dari Apache Friends. Ya, di sini kita bisa melihat apa itu Exam. Exam adalah lingkungan pengembangan PHP paling populer. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa download ya atau unduh. Misal saya di sini menggunakan sistem operasinya Windows. Nah, teman-teman bisa download pada bagian yang ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan Linux, teman-teman bisa download yang ini. Yang versi yang ini ya. Nah, sesuaikan saja dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Nah, setelah download yang ini, lalu kita harus download juga CMS WordPress-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Sama seperti yang Exam, kita buka web browser-nya, lalu bisa di tab baru. Nah, pada bagian website yang ini, kita ketikkan www.wordpress.org/download. Download, klik atau ketik enter. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini adalah tampilan dari situs ID WordPress ya. Nah, teman-teman bisa download di bagian yang ini. Unduh WordPress versi 5.5.3. Nah, setelah diunduh, untuk langkah pertama kita install dulu aplikasi Exam-nya ya. Nah, apabila teman-teman belum menginstal, silahkan teman-teman install terlebih dahulu, lalu ikuti saja instruksi atau petunjuknya. Nah, tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah selesai install aplikasi Exam-nya, langkah selanjutnya yaitu copy file WordPress yang ini. Nah, di sini saya file WordPress-nya disimpan, di-download, terus program ada WordPress. Nah, di sini kita bisa ekstrak ya. Dengan cara klik kanan lalu ekstrak to WordPress. Kita klik. Biarkan proses ekstraknya sampai selesai. 84%. Nah, telah selesai ya. Ini adalah hasil dari ekstraksinya. Bisa kita pindahkan dengan cara klik kanan, lalu cut, lalu kita tempatkan pada sistem C atau disk C.
Pada folder exam, klik, lalu ada htdoc yang ini. Nah, kita bisa tempatkan di sini. Klik kanan, lalu paste. Nah, sudah. Lalu kita klik file atau folder WordPress yang ini. Klik lagi. Nah, semua folder yang ada di sini dan file yang ada di sini kita blok semua atau akan kita pindahkan semua dengan cara klik kanan, terus cut, lalu pindahkan ke htdoc dan WordPress yang ini buka kembali, lalu kita paste di bagian sini. Nah, proses paste sudah selesai. Nah, karena WordPress yang ini kosong ya, yang tadi sudah dipindahkan filenya, kita akan menghapus file WordPress ini. Klik kanan, lalu delete. Oke, kita kembali ke htdocs. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan database, kita rename saja ini, bisa di rename ya. Jadi misal WordPress aja boleh misal ya. Nah, bentar, WordPress 5.5-nya kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah selesai proses pemindahan pada exam lalu ke htdocs, kita bisa buka web browsernya. Oh, bentar. Nah, setelah selesai proses instalasi exam dan pemindahan file WordPress pada disk C, kita bisa buka aplikasi examnya ini. Klik-klik. Kita tunggu tampilan dialog dari exam. Nah, pada bagian action dan modul, pada bagian actionnya, di modul Apache kita klik start. Dan MySQL juga sama, kita klik start. Tunggu sampai tulisan MySQL-nya ini background-nya warna hijau. Nah, warna hijau sudah sama yang Apache, udah bisa digunakan ya. Oke. Oke, next setelah kita klik action start pada Apache dan MySQL, langkah selanjutnya yaitu kita buka web browsernya. Lalu bisa tab baru, kita ketikkan localhost /php myadmin. Enter. Nah, kita tunggu proses loadingnya ya. Lumayan loading. Nah, ini adalah tampilan dari localhost php myadmin. Nah, pada bagian ini sebenarnya database yang telah kita buat ya. Nah, pada bagian baru kita klik baru untuk menambahkan file database yang telah kita simpan di disk C yang tadi ya, yang ini, yang WordPress. Oke, pada bagian ini menu yang ini kita klik basis data. Nah, nama basis datanya apa? Nah, di sini kita simpan dengan nama WordPress. Kita tuliskan WordPress. Samakan ya, tulisannya harus sama, WordPress, oke. Kita klik buat. Nah, database WordPress telah berhasil dibuat. Nah, WordPress kita klik. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat akun, ya, membuat sebuah akun untuk mengakses database yang barusan kita buat. Nah, caranya kita pada menu ini, pada barisan menu ini kita klik hak akses. Nah, sini bisa add user account. Klik add user account.
Oke, nah setelah kita, klik pada WordPress lalu masuk ke akun pengguna, di sini ada add user account, informasi masuknya terdiri dari nama pengguna, nama pemilik, kata sandi, ketik ulang kata sandi. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan nama pengguna sesuai dengan keinginan dari teman-teman ya. Kalau di sini saya akan menggunakan nama penggunanya itu, user user 1 misal. Nah, nama pemiliknya di sini semua inang kita klik yang lokal saja. Kata sandinya teman-teman bisa gunakan, sesuai keinginan teman-teman, tapi di sini saya akan menggunakan kata sandinya yang mudah saja ya, biar gampang untuk diingat, yaitu misal saya menggunakan admin 1 2 3 4. Nah, ketik ulang sandinya samain ya, admin 1 2 3 4. Oke, dan authentication plugin dan buatkan kata sandi saya biarkan saja seperti defaultnya. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada hak akses global. Pada bagian hak akses global ini kita berikan saja centang, pilih semua. Nah, datanya sudah di checklist, struktur dan administrasinya. Lalu kita scroll ke paling bawah, di sini kita akan mendapatkan kirim. Nah, tombol kirim pada bagian pojok kanan bawah ya, kita klik saja kirim. Oke. Nah, hak akses pengguna baru telah ditambahkan. Oke, ini adalah pembuatan database dan akun admin telah selesai kita buat. Oke, langkah selanjutnya kita bisa buka tab baru di bagian sini. Yang ini bisa kita close saja ya. Yang ini tabnya close. Nah, pada bagian tab baru kita bisa ketikkan localhost slash database yang telah kita buat tadi. Misal saya WordPress. Database-nya ini ya, WordPress. Kita enter. Ini adalah tampilan dari WordPress tadi. Nah, kita di sini diminta untuk menginstal WordPress-nya ya. Kita langsung saja klik Ayo. Lalu ini nama basis datanya WordPress ya, sesuaikan dengan basis data yang telah kita buat. Lalu nama penggunanya, misal saya menggunakan seperti yang tadi saja ya, pada saat akun database Anda. Ini user database-nya user 1. Sandinya kita samakan. Saya tadi ketik admin 1 2 3 4. Host basis datanya kita biarkan, prefix table-nya juga kita biarkan sesuai dengan default-nya. Lalu kita klik kirim. Nah, oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. Oke, WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database. Udah sinkron ya, jadi udah bisa berkomunikasi antara database yang telah kita buat tadi dengan WordPress-nya ini. Nah, saatnya sekarang untuk menjalankan pemasangan. Kita klik pada bagian jalankan pemasangan. Oke, ini adalah tampilan dari proses instalasi WordPress. Nah, di sini kita akan mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan. Misalnya judul situsnya, kalau saya rencananya mau jualan food gitu ya, makanan dan bakery atau kue-kuehan. Jadi kalian, teman-teman bisa ketikkan di sini sesuai dengan judulnya. Kalau saya Sulas Food, ini ya, Sulas Food and Bakery. Nah, teman-teman bisa ketikkan di sini namanya sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Lalu nama pengguna ini, nama penggunanya isi sesuai dengan keinginan teman-teman.
Kalau saya biar memudahkan samakan saja dengan user atau nama pengguna pada, database ya, user satu, lalu sandinya juga teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kalau saya pengen disamakan saja dengan yang kata sandi pada, database, yaitu admin 1234. Ini tegaskan ulang kata sandi, setujui pengguna sandi yang lemah, bisa kita checklist. Selanjutnya email Anda, masukkan alamat email yang memang, aktif ya. Nah, ini bisa saya masukkan sulas261126@gmail.com. Lalu kita klik install WordPress-nya. Nah, tunggu sampai proses instalasi WordPress ini selesai. Nah, proses instalasi telah berhasil diinstal, lalu WordPress telah diinstal. Terima kasih dan selamat bekerja. Nama penggunanya user 1, sandinya sandi yang telah Anda pilih. Oke, kita coba untuk masuk, klik log masuk. Nah, pada bagian nama pengguna atau alamat email kita masukkan username yang tadi kita ketikkan. Kalau saya user 1, passwordnya admin 1234. Oke, kita klik log masuk saja. Nah, ini merupakan tampilan ya, tampilan atau dashboard untuk mengatur segala sesuatu tentang website yang akan kita buat, baik berupa tampilan ini, terus ada postingan gambar, atau di sini kita ada menunya banyak ya, ada media, laman, komentar, plugin, pengguna, dan lain sebagainya. Nah, semua akan diatur di dalam dashboard ini. Nah, jadi ini merupakan tampilan. Nah, bentar. Kalau misalkan kita mau lihat nih tampilan eh, yang tampilan website yang kita buat, kita bisa klik di sini. Lalu klik kanan, bisa buka di tab baru, klik. Nah, kalau ini merupakan tampilan website yang akan dilihat oleh banyak orang. Nah, jadi orang akan mengakses website kita dan akan menampilkan tampilan seperti ini gitu. Kalau yang ini merupakan tampilan untuk mengatur semua yang berkaitan tentang website yang kita kelola. Oke, selanjutnya kita akan menginstal plugin. Nah, plugin ini merupakan tools atau software yang akan kita gunakan untuk menambah fungsional atau untuk mempercantik tampilan website kita. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita tinggal geserkan kursor kita ke bagian plugin yang ini, lalu pada bagian yang sebelah sini kita klik tambah baru. Nah, setelah klik tambah baru, karena saya akan membuat website jual beli online, yaitu akan menjual makanan dan kue, maka kata kuncinya di sini kita bisa cari kata kunci untuk jual beli online, yaitu WooCommerce ya, WooCommerce. Nah, commerce. Nah, kita tunggu sampai, nah ini sudah ada WooCommerce. Jadi ini merupakan suatu plugin yang bisa kita install. Lalu pada bagian ini kita klik install sekarang. Klik, ini sedang memasang, tunggu sampai proses instalasi atau pemasangannya selesai.
Nah, ini sedang proses pemasangan plugin ya, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke, proses pemasangan plugin telah selesai diinstal, lalu kita bisa berhasil ya, sudah berhasil menginstal plugin WooCommerce, lalu kita klik aktifkan plugin. Nah, proses aktivasi telah selesai, langkah selanjutnya yaitu muncul tampilan yang ini ya. Nah, untuk sementara bisa kita skip setup store.tiles, bisa skip dulu. Oke, lanjutkan. Nah, welcome to your WooCommerce Store online HiQ. Nah, di sini instalasi pluginnya telah selesai dan pada tampilan ini kita bertambah WooCommerce ya. Lalu selanjutnya untuk mempercantik ini tampilan websitenya. Nah, kita bisa menambahkan tema ya. Ini kan masih seperti ini tampilan websitenya, masih secara default karena kita belum memberikan postingan atau tampilan yang lebih menarik. Nah, untuk mempercantik tampilan, kita bisa klik ke menu tampilan, lalu kita bisa install temanya. Nah, tema ini kita klik. Nah, kelola tema Sulas Food and Bakery. Nah, secara default ada 3 tema yang telah disediakan oleh WooCommerce itu sendiri atau oleh WordPress. Nah, apabila teman-teman mau menggunakan tema yang ini boleh, atau tema 2019 juga bisa. Di sini tinggal diklik saja ini yang aktifkan. Ini atau 2017 juga bisa diaktifkan di sini. Ini sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Atau kalau misalkan mau tambah baru juga bisa. Jadi di sini teman-teman kalau mau pakai langsung dari sini, nah dari sini juga bisa. Kita tinggal install saja di sini. Mau yang mana sesuaikan dengan tema jual beli online teman-teman. Nah, bisa juga kalau teman-teman mau cari tema yang lebih bagus, yang lebih powerful gitu ya, maka teman-teman bisa menyiapkan 2 cara. Nah, cara yang pertama yaitu teman-teman bisa membeli tampilan atau tema atau template yang bagus dari pihak ketiga. Nah, lalu teman-teman bisa unggah di sini, unggah tema ya misal. Nah, di sini pilih filenya. Nah, filenya dipilih, nanti teman-teman search tempat penyimpanannya di mana, lalu bisa diunggah di sini, lalu install sekarang. Nah, atau teman-teman bisa nyari template yang gratisan ya. Bisa nyari template yang gratisan. Gitu, bisa nyari yang gratisan. Nah, kalau di sini saya pengennya nyari yang gratisan saja. Nah, di sini juga sudah tersedia banyak template gratisan yang direkomended oleh WooCommerce. Misal saya akan menginstal mmm, yang ini aja deh. Nah, pratinjau, rincian dan pratinjau bisa dilihat di sini restoran dan cafe WordPress, tema is a perfect. Nah, bisa gini tampilannya. Gitu. Nah, bisa untuk melihat detailnya bisa klik rincian dan pratinjau saja ya. Nah, kita langsung install yang ini deh. Klik install, ini lagi proses pemasangan tema. Ya, kita tunggu prosesnya sama dengan proses pada instalasi plugin ya. Nah, kecepatan untuk install dan memasang
plugin maupun tema itu disesuaikan dengan kecepatan akses data pada jaringan kita ya. Oke, ini proses instalasinya telah terpasang, jadi kita bisa langsung klik untuk mengaktifkan. Nah, setelah diklik menaktifkan, kita tunggu proses aktivasinya sampai benar-benar selesai. Nah, kalau temanya sudah pindah ke sini, pada bagian tampilan, sudah ada tulisan disesuaikan, berarti tema ini sudah otomatis diterapkan pada tampilan website kita. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke tab yang ini, lalu kita bisa refresh ya, refresh. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Setelah kita menambahkan instalasi plugin dan temanya. Nah, oke, mungkin itu eh, tutorial pada video kali ini. Mungkin sekian. Semoga bermanfaat. Saya Sulastri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.